Untuk segmen 13.2 ini, kita akan membahas bagaimana menentukan pengawasan proyek berbasis Earned Value Analysis. In this 13.2 segment, we will discuss how project control can be performed by Earned Value Analysis. Oke, sebenarnya apa yang ditekankan dalam suatu project control? Di sini kita bisa melihat bahwa dimulai dari scope, kemudian kualitasnya, lalu penjadwalannya, dan juga biayanya. Subjects that are emphasized in project control, starting from the scope change control, quality control, schedule control, and cost control. Mari kita bahas bagian pertama terkait dengan perubahan ruang lingkup. Apa yang terjadi jika terjadi? Jika ada perubahan ruang lingkup, ini harus terdefinisikan dengan baik di dalam project plan dan juga work breakdown structure-nya. Suatu project secara alami memiliki kecenderungan untuk berkembang seiring dengan waktu. Dan biasanya ada perubahan dan penambahan dalam sisi ruang lingkup. Fenomena ini disebut sebagai creeping scope atau pembengkakan ruang lingkup. Perubahan atau penambahan ruang lingkup tadi itu merupakan bagian alami, tetapi akan ada konsekuensi di sisi waktu dan juga biaya. Tujuan dari pengendalian yang berhubungan dengan ruang lingkup adalah bisa mengidentifikasi di mana perubahan itu terjadi, memastikan bahwa setiap perubahan itu memang sesuai, dibutuhkan dan juga menguntungkan, serta memastikan agar perubahan-perubahan itu adalah sesuatu yang memungkinkan. Dan jangan lupa harus ada kemampuan manajerial untuk mengimplementasikan perubahan tadi. Scope change control. So a change in project scope is an alteration to the original one. Okay, agreed upon scope statement defined in the project plan and specified in work breakdown structure. Normally, the project has a natural tendency to grow over time. So it's normal because of change and addition in the scope. This phenomenon called creeping scope. Changes or addition to the scope reflected changes in the requirement and work definition that usually result in time and cost increases. So there is a consequence for delay and also increase of budget. The aim of scope change control to identify where change have occurred, ensure the change are necessary and or beneficial, contain or limit the changes whenever possible, manage the implementation of changes. Berikutnya adalah memastikan pengendalian kualitasnya. Kualitas ini mirip seperti bagaimana kita memastikan bahwa hasilnya, prosesnya, dan juga prosedurnya. Nah, bagian dari kualitas ini dimulai dari rencana mengatur kualitasnya yang biasa dikenal dengan istilah quality condition untuk setiap paket pekerjaan. Oke. Yang kedua, dilakukan tracking yang berhubungan dengan kinerja proyeknya itu seperti apa. Ini biasanya berhubungan dengan apakah ada modifikasi dari pekerjaannya. Ini harus berbasis kepada technical performance measurement method. Jadi bukan berbasis feeling. Okay, the second one is quality control. Quality is synonymous with ability to conform to the requirement of the end item and work processes and procedure. Part of project quality control. First one is quality management plan. Describes necessarily quality condition
for every work package. So the prerequisite or stipulation must exist before, during, and after. The second one is related with tracking project performance with respect to technical requirement. Okay, so we cannot use the feeling in this case. We have to use technical performance measurement method. Yang ketiga adalah pengendalian penjadwalannya. Biasanya kenapa proyek menjadi terlambat berhubungan dengan planning yang kurang baik. Biasanya berhubungan dengan memperkirakan waktunya. Fokusnya di cukup tidaknya job desk-nya, kemudian konsekuensinya menjadi tidak akurat dalam menentukan work time. Oke. Nah, penyebab mundurnya suatu jadwal berhubungan dengan multitasking. Kalau spesifik sebenarnya akan lebih fokus, tapi kalau multitasking itu biasanya banyak atau beberapa pekerjaan akan terhambat. Procrastination, jadi memang kecenderungannya mendelay. Biasanya menunggu-nunggu sampai waktunya mepet-mepet. Konsep SKS, ya, sistem kebut semalam, atau Bandung sering disebut dengan Sangkuriang style. Lalu task variability in time to complete a task. Jadi biasanya delay-nya ini gara-gara sesuatu yang tidak bisa dihindari, ini akan berlanjut ke yang berikutnya. Untuk kasus ini, walaupun bisa menyelesaikan lebih awal, tetap saja tidak bisa mempercepat yang berikutnya. Penyebab yang berhubungan dengan uncontrollable sources ini biasanya berhubungan dengan kondisi cuaca, bencana alam, ya, force major, atau isu seperti yang berhubungan dengan sosial politik karena ada demo sebagai contoh. The third one is schedule control. One cause of project schedule overrun is poor planning and especially poor definition and time estimate, especially inadequate job description and inaccurate estimation of work time. So, more controllable or causes of schedule overrun are as follows. The first one is multitasking. People who tends to do a multitasking where they work on many tasks, the project dissipates focus energy, causing some tasks to be delayed. The second one is procrastination, a tendency to wait until the late time to begin. So this is the Sangkuriang style in Bandung way. The third one is related with task variability in time to complete a task. So delays will inevitably affect further works, but early completion may not accelerate further work. Uncontrollable source of delay like force major related with the weather or social political issue where people gather on the street and start to make a lot of problem. Berikutnya adalah bagaimana melakukan evaluasi dari kinerja suatu proyek dengan konsep Earned Value Analysis, EVA. Caranya adalah dengan mengintegrasikan konsep output, cost, dan time. Jadi pastikan ada 3 dimensi yang kita lihat di sini. Physical completion atau realisasi dari suatu proyek, kemudian biaya yang sudah terambil, lalu realisasi dari biaya tersebut. Nah, konsep 3 tadi yang digunakan untuk mengukur dari biaya yang sudah dikeluarkan, atau istilahnya earned value. EVA ini dilakukan untuk setiap work package, dianalisis untuk setiap work package, kemudian dikombinasikan dengan suatu indikator untuk melihat
bagaimana progres secara menyeluruh terkait dengan kinerja proyeknya. The next one is project performance evaluation with earned value analysis or EVA. The concept of earned value we discussed previously here try to integrate 3 project constraints. You remember that one, right? The output, cost, and time. The EVA method involves measuring 3 dimensions of project achievement over time. So, first one is physical completion or realization of the project, cost absorption plan, and realization of cost absorption. These 3 dimensions above are used to measure what is obtained from the cost already incurred. This is the concept of earned value. EVA is carried out for each work package, which is then combined into an indicator of the overall progress of the project performance. Ada 3 variabel yang berbeda di dalam EVA ini. Yang pertama adalah BCWS, Budgeted Cost of Work Schedule. Ini lebih ke arah penjumlahan semua biaya dari setiap pekerjaan yang berhubungan dengan work package tadi jika diselesaikan pada waktu yang sudah disiapkan di awal. Oke. Nah, yang kedua ini adalah ACWP, Actual Cost of Work Performed. Nah, ini biaya yang aslinya keluar sebesar apa pada waktu yang sudah dilakukan, termasuk jika ada overhead yang berhubungan di sana. Sedangkan yang ketiga adalah Budgeted Cost of Work Performed atau BCWP. Ini sebenarnya ya total biaya yang sudah direncanakan. Jadi nanti semua akan dibandingkan dengan BCWP. Dari sisi BCWS ataupun dari sisi ACWP-nya. Nah, yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah kita bisa melihat ada istilah yang namanya Schedule Performance Index atau SPI. Ini dengan membagi BCWP terhadap BCWS. Sementara CPI atau Cost Performance Index ini pada saat membagi antara BCWP terhadap ACWP. Jika kedua nilai ini lebih besar dari 1, ini menunjukkan kinerja yang baik. Jadi maksudnya kalau di SPI lebih dari 1, maka progresnya lebih cepat dari yang direncanakan. Kalau CPI lebih besar dari 1, itu menunjukkan lebih murah dari yang sudah direncanakan sebelumnya. Kita akan melihat secara lebih detail di contoh berikutnya. Oke, variables in EVA. 3 different variables in EVA. The first one, BCWS, Budget Cost of Work Schedule. This is the sum cost of all work and a portion of work scheduled to be completed in a given time period as specified in the original budget. The second one is ACWP, Actual Cost of Work Performed. This is the actual expenditure incurred in a given time period. So, a total of all actual costs for all completed and started, even though it's not completed yet, work package plus the associated overhead. The third one is BCWP, Budgeted Cost of Work Performed. This is the total cost budgeted over period time. So, please be aware we can use this kind of index. There are 2 types. The first one is Scheduled Performance Index or SPI, BCWP over BCWS. The second one is Cost Performance Index, which is basically BCWP over ACWP. When both of these
indexes over 1, these show a good performance. When SPI is over 1, it means ahead of schedule, while for CPI over than 1, it show cheaper than budget. Di sini kita bisa melihat ada contoh perhitungan FEA berdasarkan contoh yang diambil dari buku Nicholas. Kalian bisa melihat di sini sumbu X berhubungan dengan waktu dalam hari, sementara sumbu Y berhubungan dengan biaya dalam $1.000. Kalian bisa dilihat di sini, saat ini kita berada di hari ke-18. BCWS ini adalah yang sudah direncanakan budget hingga hari ke-40 direncanakan berada di $200.000. Sementara BCWP ini budget cost work plan di hari ke-18 berada di titik ini. Jadi kita bisa melihat kondisinya seperti apa. Okay, this is an example of EVA calculation. You can see from Nicholas' book. As you can see here, BCWS, this is the budgeted cost work schedule. From x-axis, this is the day. It means this project should be finished within 40 days with the total budget around $200,000, as you can see here. Currently, the BCWP, this is budgeted cost work plan, in the days 18 show for this value. So we can compare BCWP with BCWS 80 and 100. Melihat contoh yang tadi, pada prinsipnya kita bisa melakukan perhitungan varians, yaitu perbedaan dari yang diimplementasikan dengan yang direncanakan. Oke. Nah, ini cara yang paling sederhana, paling tradisional untuk project accounting. Beberapa varians yang umum digunakan berdasarkan earned value analysis. Itu yang pertama adalah accounting variance. Didefinisikan AV ini ya mengurangi saja. BCWS tadi dikurangi dengan ACWP-nya. Jadi yang sudah schedule dikurangi dengan actual yang sudah keluar. Berikutnya adalah schedule variance, SV. Ini BCWP dikurangi dengan BCWS. Lalu berikutnya adalah time variance, TV. Nah, ini lebih ke arah status date. Jadi tadi contohnya di hari ke-18. Dikurangi dengan BCSP, ini adalah waktu di mana bisa dalam hari atau minggu atau bulan, di mana BCWS-nya sama dengan BCWP. Jadi yang direncanakan dengan yang berlangsung itu sama. Jadi kita bisa melihat time variance-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah cost variance, CV. Ini BCWP dikurangi ACWP. Yang direncanakan dikurangi actualnya seperti apa. Okay, the calculation of project progress variance. Variance basically a deviation of the implementation versus the plan. This is the traditional analysis in project accounting, which basically we can have several variance parameters based on EVA result. The first one is counting variance, AV. This is budgeted cost work schedule minus actual cost work plan. Second one is schedule variance, SV. Budgeted cost on work plan minus budget work performed, minus budgeted cost work schedule.
time variance or TV. This is the status date minus BCSP. What is BCSP? This is budgeted cost when the date or week where we have budgeted cost work schedule is equal to budgeted cost work performed. So everything goes according to schedule. And the last one is cost variance, CV. This is budgeted cost work performed minus actual cost work performed. So the difference in terms of money. Nah, sekarang kita gunakan contoh untuk project logon yang sudah kita lihat sebelumnya. Di sini kalian bisa melihat bagaimana ini saling menyusul ya. Jadi ada BCWS, ini yang garis hitam solid, itu merupakan rencana awalnya. Lalu ada juga BCWP, Budgeted Cost Work Plan. Jadi yang sudah work perform, yang sudah dilakukan. Selama ini progresnya sejauh mana? Itu bisa dilihat dari BCWP. Dan yang ketiga adalah yang ada segitiganya ini adalah ACWP, Actual Cost Work Perform. Jadi biaya yang sebenarnya sudah keluar. Semua biaya termasuk yang baru mulai walaupun belum selesai. Nah, sekarang kita lihat di minggu ke-20. Di minggu ke-20, kita pertama bisa melihat titik ini merupakan titik yang direncanakan. Plan, BCWS tadi. Budgeted Cost, Work Schedule. Kemudian bandingkan dengan yang segitiga. Di mana segitiga ini ACWP, Actual Cost. Jadi ternyata biayanya lebih mahal dari yang direncanakan sebelumnya, sehingga ada AV, Accounting Variance. Kalau dibandingkan antara yang direncanakan dengan BCWP, ini pekerjaan yang sudah dilakukan, ini kita bisa mengetahui schedule variance. Jika kita bandingkan BCWP dan ACWP, kita bisa mengetahui cost variance. Jadi dari sebenarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasilnya seperti apa. Kita pun bisa melihat kondisi BCSP. BCSP adalah kondisi di mana BCWP-nya sama dengan BCWS. Deltanya itu merupakan time variance. SD tadi status date ya. Kita ambil status date-nya di hari ke-20. Okay, now let's check this example of variance calculation. This is still based on Logon project that we already discussed previously. We have a project status as week 20 here. So this is SD, means status date. The solid line show budgeted cost on work schedule. This is as a plan. BCWP, budgeted cost on work performed. This is the dashed line with the blank circle. And ACWP, actual cost work performed. This is the blank triangle. Okay. The difference between actual cost with budgeted cost work schedule is known as accounting variance. The difference between budgeted cost on work performed and budgeted cost on work schedule is known as SV. Okay, schedule variance. The difference between actual cost of work performed and budgeted cost of work performed
we known as cost variance. In this status date, we can know time variance by comparing with BCSP. Okay, as mentioned previously, when the budgeted cost is equal. Okay, tadi sudah dibahas bagaimana kita menggunakan parameter-parameter variasi di dalam earned value analysis untuk mengetahui pengendalian proyeknya seperti apa. This is the end of the segment where we already understand how earned value analysis can be used.